Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Albana dari kelas Akuntansi A 2019 pagi dengan nomor NPM 12120191104. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik data primer, uji multikolonialitas, dan uji heterodasitas. Baik, selanjutnya langsung saja kita buka PPT materinya. Di sini ada uji multikolonialitas dan uji heterodasitas. Nah, di sini itu kan uji SPSS untuk data primer nih ada 5. Di sini ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi, uji regresi linear berganda, uji hipotesis. Di sini terbagi menjadi 2, uji T dan uji F, uji koefisien determinasi. Selanjutnya, uji asumsi klasik terbagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterodasitas. Lanjut, uji multikolonialitas di sini menurut Ghazali tahun 2011 maksud saya, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Nah, di sini model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance, inflation factor atau VIF. Nah, di sini uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Nah, kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Di sini ada tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10. Di sini terjadi multikolonialitas, atau tolerance value-nya itu lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10, ini tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di sini ada uji heterodasitasnya. Menurut Ghazali tahun 2018 ayat 137, uji heterodasitas bertujuan untuk menguji apakah data model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterodasitas. Nah, sini ada uji heterodasitas dengan grafik plot, spread, dan spaced. Pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heterodasitas. Untuk menguji asumsi heterodasitas dapat menggunakan grafik Scarlet plot. Grafik Scarlet plot melihat antara nilai prediksi variabel independen yaitu spread dengan residualnya spaced. Deteksi ada tidaknya heterodasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scarlet plot antara spaced dan spread yang telah diprediksi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterodasitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterodasitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterodasitas. Selanjutnya di sini ada uji heterodasitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterodasitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT absolut. Hal ini terlibat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi tingkat kesimpulan model regresi tidak mengandung adanya heterodasitas. Lanjut, di sini ada uji heterodasitas dengan uji PAK menurut Ghazali tahun 2018 ayat 141 sampai 142. Uji PAK mengemukakan metode bahwa variance S-quadrat merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam model empiris yang diestimasi terdapat heterokedasitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokedasitasnya pada model tersebut tidak dapat ditolak. Selanjutnya di sini ada pun kriteria uji PAK menurut Ghazali tahun 2013 ayat 142 adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas
lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterodasitas. Sedangkan jika nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heterodasitas. Baik, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memasukkan input variabelnya, maksud saya input Excelnya. Kemudian langsung saja ya kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear, kemudian di sini kita pilih prestasi praktikum ke dependen, lalu motivasi berprestasi, maksud saya kemandirian belajar terlebih dahulu, baru motivasi berprestasi ke independen. Nah, statistiknya modifitnya di unchecklist, estimatesnya di unchecklist diganti ke covariance matrix sama collinearity diagnosis. Continue. Oke. Nah, di sini sudah ada inputnya ya. Ada variabelnya nih, terus coefficient correlationnya, terus ada collinearity diagnosisnya. Terus lanjut kita input lagi ya, seperti tadi analyze, kemudian regression, terus linear. Terus di sini plotnya itu harus diperhatikan ya. Di sini kan ada y sama z, y sama x maksud saya. Nah, kalau yang y ini diisi spacit, kemudian yang x diisi spread. Continue. Oke. Lagi loading, tunggu. Nah, di sini itu kan ada scatter plot dependent variable prestasi praktikum. Di sini tuh ada titik-titik kan. Nah, di sini titik menyebar secara kasat mata. Titik menyebar secara kasat mata. Lanjut. Kemudian kita untuk melakukan uji gesernya ini, langkah awalnya kita buka transform, kemudian compute variable, lalu kita klik di sininya target variabelnya, kita klik ABS, A-nya gede, ABS underscore res 1. Nah, untuk di sini kita bukan, namanya kita hapus, kita ganti menjadi under z, masukkan, lalu kita klik OK. Tunggu, lagi loading. Nah, di sini sudah ke execute ya. Langsung lanjut ke pengujiannya ya. Nah, pertama-tama kita buka analyze, kemudian kita klik regression, lalu linear. Di sini ininya dikeluarin dulu. Kita ganti ABS ya. Kita ganti, kemudian untuk statistiknya itu kita pilih estimate sama modifit. Ini kita klik, ini kita klik continue, oke. Terus kita klik oke. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Lalu untuk menentukan uji heterodasitas dengan uji partnya ini, kita mentotalkan nilai res 2 dan ln nya. Pertama-tama kita klik transform, lalu kita compute variable. Di sini kita klik res 2 underscore 2. Lalu di sini mengalihkan terus ke seperti ini. Langsung saja kita klik OK. Oke. Nah, di sini sudah ke execute. Langkah selanjutnya kita mencari nilai ln ya. Nah, di sini pertama kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, lalu di sini kita klik yang ini ya. ln terus res 2.
Lanjut kita mencari nilai ln. Mohon maaf tadi laptop saya tiba-tiba error terus mati, jadi kita lanjutin ya. Untuk mencari nilai ln nya kita pertama-tama klik transform, kemudian kita compute variable, lalu di sini kita klik ln underscore rel. Nah di sininya hapus, di sini klik all, terus di sininya klik ln. Kita cari ln, nih ln, lalu kita input. Nah tanda tanyanya kita hapus menjadi res 2. Klik yang ini, kita masukin, lalu kita klik OK. Nah jika sudah seperti ini, sudah terexecute, lalu kita klik lagi SPSS nya, kita langsung ke pengujiannya. Pertama-tama kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu pilih linear. Nah untuk dependennya ini kita ganti menjadi ln res 2. Yang ini kita input ke dependen. Lalu untuk statistiknya itu kita pilih estimate sama modify ya. Terus kita klik continue. Jadi itu untuk interpretasinya ada di independent variable res underscore 2. Terus untuk kesimpulannya itu dengan tabel koefisiennya, ini tabel koefisien. Terus di sini kita melihat signifikasinya. Bentar saya jelasin dulu ke yang ini. Nah jadi kesimpulan ini nih, kesimpulan itu adapun kriteria uji Pak menurut Ghazali tahun 2013 ayat 142 dan sebagai berikut nih. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05 maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokedasitas. Terus jika nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05 maka dikatakan terjadi gejala heterodasitas. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.